kita suka bilang is living like hell gitu. Itu kan gambaran neraka tuh ya gitu, yang berantem panas gitulah ya, kayak gitu kan hatinya gitu panas. Masukin ke oven lagi. Harusnya dibanjur pakai senyum ya. Nah, ini receh ya. Receh. Pernah nggak sih punya panggilan sayang buat istri? Misalnya itulah yang wanita akhir zaman akhirnya. Hei, laki-laki. Ada suaminya yang meren eta mah saliwat meren gitu. Tapi itu perlakuan si istrinya itu udah melebihi kapasitasnya lah. Karena kadang-kadang kita tahu dalilnya, tapi menempatkan dalil itu sebagai suatu landasan kita bersikap itu kita ya salah. Itu mah buat siapa itu dalil itu teh gitu. Rasa wanita ini memang susah loh. Perasaan wanita itu susah. Pernah aja susah. Pakai pe kan? bukan rasa. Bukan. Itu Suatu susah atau nggak mudah? Bukan. Tuh kan. Assalamualaikum. Bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba datang sih, Ya Mas. kita kan tadi pisah-pisah tempat. Masing-masing punya acara, bingung kita. Enggak, tadi kan nggak kelihatan, tiba-tiba muncul aja di situ gitu loh. Ya semacam jin lah. Jin lah gitu. Oh jangan dibilangin jin dong kita. Demit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku memang penampakan ya dari tadi di sini juga tidak tampak. Aku takut hilang dia. Aku kan dititipin sama Hibar, dititipin sama Lunar. Jaga mami aku ya katanya. Oke, siap. Kita bertiga di sini. Tapi tadi kan kita terpaksa harus pisah. Sederek Saikoji. Tadi kita di salah satu hotel di Cirebon. Nah, kemudian kita nyimpang loncat masing-masing nih dengan agendanya masing-masing. Terus kita tappingnya yang tadi yang dilanjutkan tentang wanita akhir zaman, kita lanjutin sekarang di sini. Sampai di mana tadi, Rini? Ini. Sampai di beliau. Oh, sampai di Mas Gun. Ya. Mas Gun, saatnya rakyat bersuara, Mas Gun. Oh iya, tadi ketinggalan idenya di hotel tadi ketinggalan, Mas. Idenya ketinggalan di sana tadi. Oh, Jadi udah nyampe sini keberaniannya hilang. oh gitu. Karena yang akan diomongkan adalah pembicaraan ujung jurang. Oh, jujur. Santai aja, Mas. Yang penting di sini ada Mbak Rini, kita pegangan. Ini kita tuh 46 tahun ya berarti ya, Masya Allah. 46 tahun yang lalu, Dalam 1979 sampai sekarang. Oke, tadi kan Mas Gun tuh lagi membahas atau menyampaikan tentang rasa. Rasa, Mas. Emang punya perasaan? Iya, makanya dia hanya menyampaikan apakah orang lain punya rasa begitu apa enggak. Rasa apa Raisa? Raiso. Raisa kayaknya. Ya, Raisa. Raisa Jadi- sama siapa? Hamis. Hamis. Jadi Raisa kan lagi ini kemarin tuh sidang antrenya paling depan, belum tahu kan sidang pertama. Oh, ini hakimnya. Hakim ketua, ini hakim anggota. Jadi PA paling depan antre. Yang paling depan, hakimnya nungguin di depannya paling depan gitu. Iya, rasa itu punya Allah ya. Kadang kita kan pernah terjadi muncul gitu, mendadak itu pernah, gitu kan. Terus hilang begitu aja pernah. Nah, pertanyaannya kok saya tidak merasa ini mengatur rasa saya kok tiba-tiba hilang? Karena saya pernah mengalami hal tahun 84 gitu kan. Saya menyenangi dengan seseorang ya. Dan ketika dia memutuskan untuk selesai gitu, betapa ini cerita dulu nih ya, saya 84 itu berarti SMA. Kita lulus. ya lulus SMA, masuk masuk kuliah. Nah, kemudian setiap bertemu dengan si dia gitu dan sudah lepas itu rasanya luar biasa gitu, galau terus ya tidak karu-karuan lah, selalu begitu. Kemudian satu ketika saya diajak oleh rekan tetangga. Galaunya yang cenderung yang mana nih? Cenderung positif atau cenderung negatif? Kalau buat saya itu negatif karena sangat mengganggu gitu loh, mengganggu aku, jadi teringat terus gitu. Dan kedua, aduh, Mengganggu aktivitas lain. gitu ya.
udah diminum, udah selesai aja urusan. Nah, suatu ketika nih cewek ini muncul lagi gitu kan, muncul lagi ke rumah, kemudian kan ngobrol-ngobrol gitu, terus dia pergi gitu. Saya terkejut loh, aku kok biasa aja ya, aku ya nggak seperti kemarin-kemarin gitu loh. Wah, langsung saya jingkrak tuh, aku bebas. Aku ingat banget tuh cerita di dalam rumah gitu kan. Oh, jadi terperangkap. Pertanyaan saya ketika saya melihat masa lalu itu ya, saya tidak melakukan sesuatu hal gitu ya yang katakanlah sampai doa dan seterusnya gitu minta. Karena waktu itu aku belum tahu gitu loh. Tapi tiba-tiba hilang. Siapa yang menguasai itu? Siapa yang merubah ini? Terus ada daun-daunnya jatuh. Allah kasih izin gitu. Rasa wanita ini memang susah loh. Gitu. Ya, Wanita rasanya apa ya? Rasa wanita apa? Asam. Maksudnya dia perasaan wanita itu susah. Karena dia susah pakai pe kan. Bukan rasa. Bukan. Ini rasa beliau tuh rasa. Jadi menurut beliau tuh ada rasa galau. Nah, rasa wanita nih sekarang. Jadi perasaan wanita coba lah. digali lagi. Kalau galau kan tadi udah ya, galaunya negatif gitu. Terus ada rasa bebas. Takut salah ngomong gitu, salah satu kata aja wis. Ini panjang nih ceritanya nih. Oh kenapa? Kan beliau orang baik. Ya, justru itu karena saking pinternya tuh, makanya saya agak takut sama Pinter beliau. apa baik? Oh baik. Apa keduanya? Pinter. Di luar mah saya biasa di luar kan. Iya, tahu saya. TKW. Tenaga kerja warawiri. Wanita itu agak susah ya, susah dipahami. Ya mudah sekali goncang. Benar sesuatu Susah hal. atau nggak mudah? Bukan. Tuh kan. Pasti salah ngomongnya. Woi. Udah. Hei, wah kemeringet ya gini. Tapi kan pada intinya gini lah. Mereka tuh mudah sekali untuk berubah gitu loh. Dan sekarang suatu tiga B. Ya, sennya ke kiri tapi Yang penting mah aya nu kasiksa we gitu. Ya, makanya dari saya bilang kita malah pendek lah. Laki-laki penuh derita. Kadang-kadang kalau yang tadi nyambung yang dari SB ya, dari hotel SB itu Saribundo, bahwa sesuatu itu tidak dengan dada sengol gimana? Kalau dengan dada sengol, Jangan ke situ dulu. aduh, Turunkan Kang. Teruskan Kang. mendingan. Ini lama-lama ngelut. Kamu ngenyek saya ya. Udah. Kembali ke topik. Jadi bagaimana sekarang wanita tuh begitu beraninya kepada terutama istri ya ke suami zaman ayeuna. Dan sekarang ini kan yang sedang terbalik itu adalah bagaimana ya semua keputusan itu adanya kadang-kadang di wanita. Padahal kan sudah jelas imam itu laki. Kenapa imam laki? Karena mereka punya kelebihan dibanding yang lainnya kan. Karena wanita itu yang tadi dia bilang banyak dipengaruhi oleh faktor luarnya sangat banyak. Karena wanita banyak menggunakan perasaan dibanding logikanya. Itulah yang wanita akhir zaman akhirnya. Hei, laki-laki tang teng pada suaminya. Ada suaminya yang meren eta mah saliwat meren gitu kan. Tapi itu perlakuan si istrinya itu udah melebihi kapasitasnya lah sebagai istri, sebagai apa. Istri kan harus taat. ya kalau istri, maaf ya kalau istri begitu gitu, itu yang apa yang dilakukan suami? Kalau istrinya apa? Ya petantang petenteng apa bagaimana tuh suaminya tuh bagaimana gitu? Ya itu macam-macam sih ya. Tapi rata-rata laki-laki mah malas berantem sih katanya. Diem aja. Udah lebih baik diam. Aicek kurang sudah matang sarwana. Kalau dia mau gitu deh, diemin aja dulu. Karena wanita marah itu kan lebih banyak pakai perasaan. Kan ada bibitnya gitu, ada Ya. biangnya gitu Ya. kan ya, yang dari awal tuh udah ini kan. Jadi apakah ada komunikasi gitu? Kan sebenarnya kalau marah-marah aja terus suami banyak diam,
kan nggak ada tuh komunikasi, nggak flowing gitu, informasinya nggak flowing, dan kebanyakan kan orang tuh melupakan kemampuan untuk mendengar. Ya itu tadi seperti yang saya bilang tuh sebenarnya semuanya bisa dibicarakan, dan kita kalau tahu ya kalau nggak ngomong baik diem gitu kan. Cuma jangan juga diem-dieman, jadi kan nggak ada yang ngomong gitu. Diam-diam aja anaknya 4 ya, gimana ngobrol terus. Ya, jadi udah berhenti di bahwa wanita itu emosional gitu, terlalu menggunakan perasaannya. Kalau kami kan laki-laki, sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalnya perempuan itu begitu, gitu kan? Itu. Kadang-kadang kan si laki-laki mau menjelaskan, can ngejelaskeun we geus Dipegat, ditembak M16. Iya. Jawabnya dan tidak mau kalah biasanya. Kadang-kadang 7 hari 7 malam tuh nggak selesai. Jadi kan Rasulullah itu kan panutan teladan kita ya. Seperti misalnya menghadapi Aisyah ya. Aisyah kan masih muda waktu itu, dan beliau kan cemburu sama Rasulullah dengan Siti Hadijah yang sudah nggak ada gitu. Udah nggak ada aja masih cemburu, itu selevel Siti Aisyah ya. Terus udah gitu juga pernah melakukan hal-hal yang ya kayak numpain sup ya kalau nggak salah ya, kayak ngelempar sup gitu atau gimana, itu kan valid. Jadi betul emang wanita mungkin begitu ya, valid lah gitu yang dibilang, karena kan men kan from men from Mars, men from Venus gitu, emang beda gitu ininya kan. Nah itu Rasulullah tuh gimana tuh? Yang disebut hadis kan perkataan Rasulullah, lalu perbuatan Rasulullah, fi'aliyah, dan takrir Rasulullah kan ya, persetujuan beliau terhadap sesuatu apa yang ada di hadapannya, itu takrir. Hadis-hadis yang tadi disampaikan itu valid, bagaimana sejarah mempotret, dan itu menjadi suatu konsideran hukum, menjadi jurisprudensi yang bisa kita jadi legal action itu tuh apabila kita menghadapi situasi itu. Cuma yang terjadi, kita jangan salah kamar mengambil dalil. Maksudnya begini, tadi bahwa perempuan itu sifatnya ekspresif dan sangat dirasuki oleh perasaannya, tindakannya itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia pikirkan, terlepas dari tata nilai benar atau salah, valid atau tidak valid. Pokoknya nu penting begitu, logika nggak dipakai. Kayak macam tadi, ketika orang yang sudah wafat, buat apa dicemburuin, kan nggak, logika nggak bisa mampu nangkap itu. Tapi wanita itu terjadi begitu. Nah dalil itu tuh untuk laki-laki agar bersabar, bukan untuk wanita. Itu awas, bukan itu validasi untuk perempuan boleh melakukan itu. Jadi ketika terjadi situasi itu, tidak ada tuh nonte perang kata teh, yang ada tuh repok tadi, kayak orang Sunda bilang tuh repok. Yang satu diem, yang satu ngomong gitu, ya Aisyah ittaqillah, biasanya itu. Kalau sudah itu kata-kata keluar, diam semarah apapun. Atau kadang-kadang kalau beliau lagi cemburu, Siti Aisyah pada Rasulullah, biasanya nggak mau nyebut Rasulullah. Kan istrinya selalu manggil Rasul, biasanya panggilan kakeknya dipanggil, cucunya Ibrahim gitu, saking nggak mau nyebut itu ya. Pertama, respon dari Rasulullah adalah perintah untuk bertakwa, karena saat itu nggak bisa diterangkan dengan panjang kata, nggak bisa didiskusikan, nanti di lain waktu. Itu yang pertama. Kemudian laki-laki itu harus menggunakan tadi dalil untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Wahai para laki-laki, sesungguhnya fitnah atas perempuan itu besar. Dia itu diciptakan dari tulang rusuk kamu yang paling bengkok, gitu kan. Artinya apabila kamu terlalu keras, patah dia. Ini untuk laki-laki. Artinya ketika ada perlawanan begitu, apa yang harus dilakukan? Betul tadi, diem. Sampai kapan? Sampai ada momentum menjelaskan.
menjelaskan diserang lagi kan. Kewajiban hidup kita itu menjelaskan diserang. Dakwah kan begitu. Kita sampaikan, mau dia terima mau tidak, sampaikanlah al-haq walaupun pahit. Itu mah basis tetap itu. Perempuan tadi pakai dalilnya karena dia itu sangat dipengaruhi oleh pelasannya. Dalil untuk perempuan apa? Berkatalah yang benar ya atau diam. Berkatalah yang baik atau diam. Lalu keduanya harus sedia tadi. Kata-kata ittaqillah itu sebetulnya Rasulullah yang menyampaikan, Qawam selaku rijal, selaku pemimpin, tapi sekaligus juga untuk dirinya. Karena kadang-kadang kita tahu dalilnya, tapi menempatkan dalil itu sebagai suatu landasan kita bersikap itu kita ya salah. Itu mah buat siapa itu dalil itu teh gitu. Nah, sama dengan doa tadi, betapa tiap kita itu dibebani untuk belajar tuh. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan. Karena ketakwaan itu butuh ilmu. Ada kesediaan untuk menundukkan diri. Tadi, takutlah kepada Allah. Jadi, ketika terjadi kita dikuasai oleh ta'arud, at-tanaqud, konfrontasi, ada bara di situ, ya kan? Kan Rasulullah kasih solusi itu. Kalau kamu dikuasai amarah, bagaimana? Kalau kamu ngomongnya lagi berdiri, duduklah kamu. Ya kan begitu. Itu mah action tuh, praktek langsung. Seperti itu. Praktek-praktek fisik. Karena itu namanya fisiologi. Kalau dalam fisiologi itu bisa mengubah state kita, keadaan, cara kita ini. Misalnya kita sedih, kalau kita sedih lihat ke atas kayak anak kecil kan cicak-cicak di dinding gitu kan, berhenti dia nangisnya karena fisiologi itu adalah hal yang paling mudah dilakukan karena seketika perubahannya itu seketika ke state kita. Kayak misalnya tadi berdiri, duduk itu akan beda. Ada gitu. beda ya. Ke rasa tadi ya. Jadi kan ada emosi, fokus sama fisiologi, segitiga itu. Fokus, fisiologi, dan emosinya. Emosi, rasa tadi. Nih misalnya kita mau ada yang demam kamera misalnya, ya. Bukan kamera adik ya, ini kebalikannya. Yang demam kamera kalau Kamera fever, ya, kamera fever gitu dibanjur Japanese kopi ya. Nah, itu jingkrak-jingkrak, loncat-loncat. Kayak misalnya Nonton Metallica. kayak apa juara-juara itu kalau mau Olimpik gitu ya, mau masuk gelanggang tuh dia selalu itu bikin berbeda gitu fisiologinya. Ya. Jadi seperti itu tadi, wudhu, kemudian masih belum juga mandi gitu. Insya Allah ketika itu dilakukan dengan penuh harap kepada Allah untuk kita supaya diturunkan emosinya dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, sangat berbahaya itu. Karena kan kalau sudah berdiri itu nanti bisa mendekat dan bisa ada kekerasan di situ kan. Serem itu. Kalau sudah dar pokoknya mengerikan. Itu dardor tuh masuk ke ini verbal abuse. Verbal abuse sudah ada harassment segala macam itu. Emotionally hurt banget. Jadi perempuan teh bukan historian, bukan penulis sejarah, bukan pencatat sejarah, tapi nginget sejarah-sejarah yang buruk, historian gitu. Oh, nggak pernah lupa tuh. Nggak pernah lupa, inget terus. Tapi ada juga sih bapak-bapak yang begitu. Ada juga, betul. Jadi intinya kita kembali pada yang Rasulullah pernah ingatkan, an-nisa'u syaiqaqur rijal fama taraktu ba'di fitnatan adharra an rijali minan nisa. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Ini jarang kita dengar ini kalimat nih. Perempuan itu saudara kandung laki-laki. Dibangun suatu formulasi kesadaran kita bahwa suka disebut wanita akhir zaman, wanita itu penuh fitnah. Sebetulnya bukan objek wanitanya yang dipersoalkan ini nih. Bukan. Sebetulnya potensi wanita yang menjadi ujian bagi laki-laki itu sangat besar. Kenapa? Dia itu sangat menggoda. Laki-laki itu beratlah tanpa hidup tanpa wanita. Ini dasarnya ya. Demikian pun sebaliknya. Perempuan itu beratlah karena Allah sudah ciptakan ini semuanya berpasangan. Itu sudah firman. Oke. Nah, Allah bawa itu alam pikiran itu dalam bahwa
inget loh, perempuan itu saudara kandung kamu, ya termasuk istrinya. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang besar bagi laki-laki selain daripada fitnahnya wanita, ujiannya wanita. Jadi bukan masalah wanita yang problem, cuma pesonanya yang tinggi wanita itu. Kedua, ketika kita sudah ada pesona mendekatkan, dalam pergaulan itu muasyarah tidak dipenuhi kualifikasi ma'asyura bil ma'ruf. Nggak ada ilmu di situ, nggak ada etika Islami yang diselenggarakan dalam penyelenggaraan kerumah tanggaan itu. Yang ada tadi abuse, semau-mau masing-masing dengan persepsinya masing-masing. Pun kalau sudah masuk dalam wilayah tadi, katakanlah sampai ta'adud, sampai poligami, sampai ini segala macam, juga dengan perkiraannya masing-masing, dengan persepsinya masing-masing. Soalnya sekarang tuh alasan dari perceraian sekarang tuh kalau nggak ekonomi adalah hadirnya gitu, wanita lain atau laki-laki lain itu yang paling banyak. Bahwa kalau ikut aturan main, rule of game-nya adalah Islam, semua jalankan fungsinya masing-masing, insya Allah kok bener ikut aturan Allah dan Rasulnya, selamat. Kita kan sumbernya satu tadi. Sebenarnya wanita yang membangkang sama suaminya itu kan udah dari zaman Nabi Nuh, ya kan, nggak bukannya jadi support buat suaminya, tapi seperti itu karena istri dan anak-anak itu memang udah ujian. Suami udah ujian, keluarga ujian. Makanya kan kita dikasih tuh, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu berarti kan sementara perempuan adalah pemimpin juga. Kamu adalah pemimpin. Pokoknya nggak dibedakan laki-laki dan perempuan dalam hal takwa. Ya. Sebenarnya kita tuh lupa, yang bisik-bisikin waswisu itu sebenarnya kan setan. Jadi kuncinya buat saya tuh kalau ada yang kayak gitu-gitu, saya cuma bertekad jangan sampai setan itu menang. Dia kalau aku salah bertindak, berucap, berapa, tuh setan pasti ketawa-ketawa gitu. Karena dia kan udah dikasih otoritas tuh sama Allah untuk membawa sebanyak-banyaknya kita, enak aja gitu kan. Kita kan lagi berjuang nih di sini gitu. Allah tuh maha pengasih penyayang, menempatkan kita di surga. Jadi gimana sih kita tuh juga berhak atas surga tuh, bukan surga yang nanti. Surga itu yang di dunia juga. Surga, gambaran surga yang di dunia itu peaceful ya, tenang, semua ada gitu, mau apa-apa ada gitu, mudah, dimudahkan, ada cukup, rasa damai, kayak itulah. Enggak ya, enggak kayak di, kan kita suka bilang is living like hell gitu. Itu kan gambaran neraka tuh ya gitu, yang berantem, yang Teriak-teriak, panas gitulah ya, kayak gitu kan, hatinya gitu panas, masukin oven lagi. Waduh, tambah panas itu. Nah, harusnya dibanjur pakai senyum ya. Terus nah, ini receh ya. Receh. Pernah nggak sih punya panggilan sayang buat istri? Misalnya kayak panggil yang, aduh kamu yang pipinya kemerahan, kemerahan karena ini kepanasan ini. Karena kan kita tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Nah itu tuh sebenarnya kita ini ya story zaman dulu lah ya, zaman dulu. Itu kan kalau misalnya kita tuh melihat bisa berlomba-lomba untuk kebaikan kan. Kayak misalnya, waduh ada orang yang kita perhatiin gitu kan, lawan jenis gitu, dia bagus di sini, masa akunya nggak bisa bagus juga sih gitu. Jadi ada berlomba yang seperti itu, yang sehat gitu, ada kompetisi yang sehat karena memang perlu bertumbuh. Kalau bertumbuhnya enggak bareng, enggak seimbang, kasihan. Entah suaminya yang kayak tadi tuh, suami disuruh-suruh, misalnya meskipun dia office boy, tapi kalau misalnya dia baca buku, dia tahu tuh lagu-lagu apa? Blackpink, Superstar, Marking ya, yang jebret-jebret itu. Itu kan ya beatnya apa segala, itu kan membangkitkan rasa. Nah, jadi ada fokusnya, energi itu mengalir kemana fokusnya. Jadi kalau kita fokusnya ke situ, energinya tuh ngalirnya ke situ. Jadi pada saat ada yang pacogregan, betul?
nggak ada ya nama jalan Pacogregan Ah, di iya. sini, adanya perjuangan. Nah itu jadi Ada juga pekiringan. mungkin kita sekarang bisa menengok ke belakang, melihat untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi apa-apa yang kita alami di masa lalu itu menjadi tangga untuk kita tadabbur ya, untuk kita oh ternyata gini, oh saya belum, oh iya saya nggak punya gitu panggilan yang gimana. Coba pada saat itu saya bagaimana, itu kan ada semacam evaluasi terhadap diri sendiri. Karena pemimpin itu bagaimana dia bisa memimpin istrinya yang pemimpin juga kalau dia belum bisa misalnya memimpin diri sendiri. Diberikan keluasan hati, saking luasnya jadi bisa nih buat si A si B. Dibagi-bagi hatinya. Hoyong nah. Tapi lihat dulu kaflingnya ya. Jadi maunya yang rumah tipe apa gitu, kalau apa yang rumah apa Tipe namanya? 21 RSS. Rumah apa? Sangat sederhana. Iya gitu. Jadi nggak cukup untuk anak laki-laki racing apa membesarkan anak laki-laki itu bukan cuma ada aturan-aturan, tapi ya takwa itu tadi. Karena dia mimpin pemimpin loh. Jadi jangan berharap bahwa kita itu akan manut konco wingking kayak zaman dulu ya. Suruh gon nunut rokok katut itu hanya simbolis aja sebetulnya. Tapi mereka tuh sangat powerful loh. Strategically wanita-wanita Jawa itu iya suarga nunut nerokok katut itu dia di luarnya gini, tapi di belakang dia punya jalannya sendiri untuk mengontrol ini si suami. Ini nih sehebat-hebatnya kita nih, jenderal katakanlah apa segala macam nih ya. Allah kasih kita itu sebuah ketertarikan yang luar biasa ke para wanita kita ya, para istri-istri kita itu. Kemudian sampai kita nggak berdaya, mau nggak mau masuk akal mau nggak kita tuh ikut. Yang penting buat kita mah bukan hal batil lah ya, bukan keharaman yang kita lakukan. Kadang-kadang kita harus berdamai dengan situasi itu kita nih. Memang sudah sering kali sih kita berbesar hati untuk ngikutin apa yang dia mau gitu ya, seperti itu. Dan itu ya memang tadi yang penting jangan ngikutin setan tadi, jangan sampai setan menang lah gitu tadi tuh. Ya, membayangkan setan ketawa-ketawa itu kayaknya nyesek banget gitu. Ya. Bayangkan aja setannya tuh dalam bentuk apa gitu. Betul. Itu bisa tuh ngebantu untuk kayak pakai emoji. Apa namanya, membayangkan